Halo semuanya, balik lagi bareng gue Darren Siovistan. Dan selamat datang di podcast gue. Udah lama banget gue gak bikin podcast. Dan di video kali ini gue cuma pengen ngebahas mengenai asal-usul nama Volmos. Dan nanti gue bakal melebar ke TikTok. Tapi yang jelas nama Volmos itu gue dapatkan ketika gue kelas 4 SD kalau gak salah, atau mungkin kelas 3 SD. Yang jelas pas gue SD, gue itu bingung mau masukin nama untuk ke game itu apa. Dan entah gimana gue kepikiran nama Volmos. Dan itulah yang terjadi. Gue nggak tahu gimana gue bisa pakai nama itu sampai dengan sekarang. Dan gue juga pakai itu kenapa di user Instagram gue, karena gue percaya bahwa Volmos itu adalah sebuah karakter. Kalau nama gue kan itu Darren Siovistan. Dan kenapa di IG ini itu namanya volmos.id, karena ya itu karakter yang gue bangun. Kalau misalkan lu pengen tahu gue aslinya kayak gimana, itu bukan di sini. Itu tuh ada di Darren Siovistan. Tapi balik lagi, nggak semua orang bisa akses ke situ. Banyak juga yang gue udah remove followers dari Darren Siovistan. Di volmos.id pun gue juga tetap melakukan itu. Gue bakal secara konsisten nge-sortir followers gue siapa aja dan gue following siapa aja. Karena gue rasa Instagram atau mungkin sosial media itu sama kayak rumah online kita. Kalau misalkan kita nggak urus, itu bakal jadi berantakan banget sih. Dan gue pengen ngefilter siapa yang bisa berinteraksi dengan gue, dan gue pengen ngefilter juga siapa yang bisa melihat aktivitas gue. Jadi setelah kalian tahu apa itu Volmos dan asal-usulnya, gue pengen ngasih tahu kenapa gue jadi content creator di TikTok. Gue bisa nyebut diri gue sebagai content creator karena gue bikin konten, bukan sekedar upload video. Kenapa gue bikin konten? Sesimpel gue itu orang yang gak bisa konsisten dari dulu. Satu hal yang cuma bikin gue konsisten adalah gue ngerasa gue perlu untuk melakukan itu, makanya gue konsisten untuk melakukan itu. Maka dari itu, gue konsisten terhadap satu hal dari dulu sampai sekarang, itu public speaking. Dan itulah kenapa mungkin cara gue ngomong gue itu cukup lancar gitu. Dari mungkin sekitar SMP gue udah belajar public speaking, konsisten terus sampai dengan sekarang. Mungkin ketika dulu itu gue kayak belajarnya masih belajar goblok, gue belajar juga belum yang kayak bener-bener lancar kayak sekarang gitu kan. Gue juga nggak tahu gimana caranya belajar public speaking, tapi at least gue tuh punya semacam kayak concern gitu. Gue percaya bahwa dengan komunikasi kita bisa mendapatkan segalanya, kita bisa mengatur segalanya. Dan terbukti sekarang gue bukan mendapatkan segalanya, tapi yang jelas ketika gue berbicara, gue rasa orang sangat-sangat mendengarkan gue. Gue gak tahu gimana itu kejadian, tapi kayak beneran kayak gitu. Nah, dari situ juga bikin gue mikir, kalau misalkan gue itu pengennya ya kalau bisa gue bisa bekerja atau semacamnya gitu, berkreasi atau apapun itu mengandalkan salah satunya komunikasi gue. Dan gue tuh gak punya cita-cita. Sebenarnya gini, gue dari awal gak punya cita-cita, tapi kayak orang-orang menuntut gue, atau at least lingkungan menuntut gue untuk punya cita-cita. Dan gue masih bingung kenapa kita harus punya cita-cita. Yang gue percaya, kita tuh gak butuh cita-cita, tapi kita butuh motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan itu tuh mungkin salah satunya bisa dari cita-cita, tapi bagi gue gak perlu dari cita-cita. Maka dari itu, dan kalau misalkan terpaksa gue harus nyebut ini sebuah cita-cita, mungkin ada satu, gue pengen banget kerja di industri kreatif. Kenapa di industri kreatif? Karena gue rasa kalau misalkan pekerjaan gue adalah repetitif atau mengulang, itu bisa bikin otak gue mati. Gue gak pengen kejadian. Maka dari itu gue nyoba bikin konten di mana-mana. Gue pernah nyoba di Spotify, gue upload podcast atau semacamnya. Gue juga pernah bikin konten di TikTok waktu dulu, dan itu dalam tanda kutip gagal. Tapi sekarang gue udah lanjut bikin lagi. Pokoknya gue mencoba gimana caranya gue bisa menggunakan otak gue dengan dalam tanda kutip maksimal. Sebenarnya gue gak tahu ini udah maksimal atau belum, tapi yang jelas gue pengen pakai otak gue. Nah, maka dari itu gue bikin konten di TikTok karena pertama gue pengen banget konsisten. Gue gak bisa konsisten, tapi gue rasa kayak oke, gue harus bisa konsisten. Dan itu juga alasan gue kenapa gue diet. Habis itu ya gue pengen kreativitas gue itu gak cuma gue doang yang tahu, gue pengen orang lain juga tahu. Maka dari itu gue bikin TikTok. Dan gue emang beneran dari awal gak peduli sama views. Walaupun sekarang ada sempet nyentuh 250k gitu kan, gue sebenarnya beneran gak peduli sama views. Tapi yang bikin gue peduli adalah komen. Kenapa? Karena gue suka berinteraksi dengan orang, gue suka berinteraksi dengan kalian, gue suka berinteraksi dengan lu semua. Kenapa? Karena gue gak ngerti ya, kalau misalkan ketemu orang secara langsung terus untuk berinteraksi gitu,
gue rada males. Tapi kalau udah ketemu, gue bakal aktif banget untuk berinteraksi. Tapi kalau secara online gue suka banget untuk berinteraksi. Makanya mungkin kebanyakan dari kalian udah pernah curhat ke gue. Kebanyakan dari kalian, serius kebanyakan dari kalian. Kenapa kayak gitu? Ya karena emang gue orangnya demen ngobrol dan entah gimana orang bisa open sama gue. Maka dari itu, gue ngerasa gue bisa jadi content creator karena gue punya ilmu public speaking. Dan itulah mengapa di konten-konten video gue itu diawali dengan sebuah narasi. Dan kenapa TikTok? Kenapa nggak YouTube? Alasannya cukup simpel. Kalau misalkan gue langsung masuk ke YouTube, siapa yang bakal nonton? Kalau gue masuk ke TikTok, ada yang nonton. Kenapa? Karena bisa FYP. Sedangkan kalau di YouTube, lu harus konsisten, algoritmanya tidak mendukung para kreator. Kreator dalam artian kreator independen. Kalau misalkan kita ngomongin TV, itu bakal sangat-sangat mendukung. Maka dari itu, gue gak bisa bilang algoritma YouTube itu jelek atau enggak. Karena tujuan YouTube itu bukan mengembangkan kreativitas kreator, kita harus support kreator, enggak. Yang penting gimana caranya orang stay di YouTube. Maka dari itu lu buka basket langsung detik itu juga lu refresh banyak keluar basket. Algoritmanya emang kayak gitu. Dan di TikTok pun kayak gitu. Nah, gue memanfaatkan algoritma TikTok. Di situ kalau misalkan ada orang suka Valorant, which is gue upload konten Valorant, jadi video gue bisa masuk ke dalam FYP mereka. Gimana caranya gue bisa dapetin 250k? Sebenarnya simple. Mereka stop untuk nontonin video gue, habis itu mereka like atau komen atau share atau bentuk engagement apapun. Sekedar nonton aja itu juga udah nge-engage dari video gue. Maka dari itu gue bisa dapat 250k. Apakah gue ngejar untuk dapat views lebih tinggi? Gak sama sekali. Sebenarnya waktu itu temen gue si Yosia juga bilang, bisa nggak ya dapat 100k? Bisa. Kenapa bisa? Karena waktu itu tuh gue ngerasa ya emang bisa karena ini klipnya juga bagus gitu. Dan pada akhirnya beneran nyentuh 250k, melebihi ekspektasi juga. Tapi di sini tuh gue pengen bilang bahwa kedepannya gue nggak akan cuma di TikTok doang. Gue bakal pindah ke YouTube. Kenapa? Karena kalau misalkan gue di YouTube, gue bisa upload konten jauh lebih panjang daripada di TikTok. Di awal gue gagal di TikTok, itu gue sempat stop juga. Gue pusing banget gimana caranya gue bisa bikin konten, dan itu tuh cuma 30 detik. Atau at least di bawah semenit deh. Stres gue. Kenapa stres? Gue terbiasa nonton YouTube. Gue belajar bahasa Inggris dari YouTube. Gue nonton YouTuber luar, upload konten biasanya 20 menit atau bahkan 30 menit. Gue tonton sampai habis. Gue terbiasa untuk menonton video di atas 5 menit. Berbeda banget sama TikTok. 30 detik, mungkin 40 detik aja menurut gue udah kepanjangan. Lebih ideal 20-25 detik, itu menurut data views dari TikTok gue ya. Itu 20-25 detik itu paling ideal. Dan disitulah gue sadar, kalau misalkan gue pengen upload TikTok dan emang terkenal dari situ, itu bisa banget. Tapi gue harus benar-benar menyesuaikan. Dan maka dari itu, nanti ketika gue udah pindahin followers gue ke YouTube, gini, TikTok gue sekarang followersnya mungkin 2000-an. Ketika udah nyentuh 10.000 nanti, gue gak tahu kapan gue gak punya target juga. Sebenarnya tahun ini target gue itu untuk followers sekitar 1000. Tapi sekarang udah nyampe 2000-an. Tapi ya udah. Ya kalau misalkan diharuskan bikin target, gue sebenarnya udah benci banget sama target ini itu. Karena setiap gue punya target atau apa, itu gak kecapai karena gue gak tahu gimana cara menentukan target yang ideal. Maka dari itu gue tidak menentukan target lagi. Jadi kayak gue let it flow. Karena gue sempat bilang gini, dulu tuh gue gak suka sama orang yang kayak apa-apa tuh hidup jalanin aja. Sampai sekarang gue juga beneran kayak gitu. Kenapa? Karena mereka terpaksa untuk menjalani hidup, atau at least mereka gak mikirin itu. Sekarang gue memilih, ingat loh, bukan terpaksa, tapi gue memilih untuk ngikutin alur aja. Karena gue udah ngerasain rasanya capek untuk bikin alur sendiri. Jadi mendingan gue ngikutin alur aja. Gue gak bikin target apa-apa. Gue lakuin apa yang gue mau lakuin. Kalau sekarang gue pengen konsisten untuk bikin konten. Dan maka dari itu, setelah ini 10.000 followers, gue bakal pindahin ke YouTube. Maksudnya gimana? Jadi gue ajak mereka nonton YouTube gue. Dan di YouTube gue bakal seidealis mungkin. Maksudnya seidealis mungkin itu gimana? Gue bakal bikin semacam storytelling, dan itu mungkin total waktunya 10 menit per video atau bahkan lebih. Jadi kayak semacam sequel, pre-sequel atau narasi atau semacamnya. Nah disitulah gue bisa mengembangkan kreativitas gue secara maksimal gitu.
Nah, balik lagi, kalau misalkan YouTube gue juga jalan ke depannya, ini bukan goals, ini bukan target, tapi ini perencanaan. Perencanaan itu bisa berubah seiring perjalanan waktu. Perencanaan gue untuk sekarang adalah fokus ke Volmos, bukan fokus ke diri gue, fokus ke Volmos, gimana caranya ini bisa naik, yang nantinya bisa ngegedein Voyo. Nah, Voyo itu apa? Mungkin kalau misalkan kalian anak psikologi, kalian udah tahu tentang business plan atau startup gitu kan. Startup dari Vendo Entertainment yang kelompok kami buat, itu tuh berawal dari Voyo Media gitu. Nah, sebenarnya gue cuma pengen ngomong itu aja sih. Gue udah lama juga gak bikin podcast, gue udah kangen banget untuk bikin podcast. Kayaknya udah sebulan 2 bulan gue gak bikin podcast. Tapi emang gak gue upload karena pertama gue malas ngedit, kedua karena gue ngerasa buat apa sih gue edit, soalnya kayak itu temanya tuh kayak udah jauh banget. Dan gue sekarang yang gue rasa lagi relevan adalah TikTok gue. Dan gue sebenarnya pengen cerita satu lagi. Gue tuh sebel banget deh kalau misalkan kayak ada orang bilang di komen gitu kan, kayak ngikutin Milihia ya. Terus gue kayak capek gitu, kayak atau nggak dibanding-bandingin. Kayak gue ada satu video judulnya Strategi Tumbal Maut. Itu gue beneran for fun bikin sama Yosia. Itu beneran for fun doang, tiba-tiba dibilang, wah Milihia lebih bagus kalau masalah ngebet. Terus gue ngerasa kayak, emang segitunya kah untuk ngebanding-bandingin? Kalau misalkan kayak orang bilang, videonya jelek, gak ada masalah karena itu menuai reaksi. Tapi kalau misalkan udah ngebanding-bandingin, gue gak nyalahin itu juga. Cuma gue ngerasa kayak sebel aja, gue ngerasa risih gitu. Kayak orang kenapa sih harus ngomongin kayak dibandingin A sama B gitu. Tapi gue rasa itu yang bikin gue tuh kayak jadi beneran males gitu. Kalau misalkan kayak ada orang, lu ngikutin ini atau mirip ini bla bla bla, gue sebel gitu. Tapi ya nggak apa-apa, balik lagi, ketika lu ngelempar sesuatu di sosial media itu pasti menuai reaksi gitu kan. Gak ada masalah juga, cuma itu membuat gue risih. Tapi gue tidak melarang orang untuk komen itu, karena ya freedom of speech, kita negara demokratis. Udah, ini pembahasan udah makin ngawur, gue bingung gue closing kayak gimana biasa. Oh iya, langsung bye bye aja ya. Ya udah kalau kayak gitu, ini closingnya, bye bye.